Halo Igo, selamat malam. Halo, Halo, apa kabar Igo? ya enak. Nggak enak. Oh, kenapa? Aku sakit ini. Oh, sakit apa Igo? Kayak pilek dan batuk atau apa. Lagi pilek sama batuk. Ini laptop kamu masih rusak tah? Join pakai HP ta ini? Iya, kan masih gak bisa nyala suaranya. Oke. Yang di laptop boleh join juga nggak yang ke Zoom ini? Karena nanti kan perlu share screen ya. Oke, ya. Coba. Bentar ya, Kak. Sambil. Nah, ada tungguin ya. Nah, kamar mandi dulu ya bentar. Ya, udah ready Igo ya? Halo? Iya, ya sudah, Kak. Siap, sudah ready ya. Nah, jadi selamat malam Igo ya. Hari ini kita akan mulai untuk kelas front end ya. Seperti yang sudah diinfokan di grup ya, untuk kelas di front end ini akan sama Kak Daud. Jadi nanti kalau Igo ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Dan Oke. salam kenal ya Igo ya. Nah, mungkin boleh kenalan lagi ya. Igo boleh sebutin nama lengkap kamu, umur sama kelas. Oke. Nama saya Gregory Dominic Lee. Lahir di tanggal 4 Juni 2011 dan sekolahku ini di Pelita Hati Kelas? dan kelas 8. Oke, 2 sampai ya berarti ya. Oke. Terus tinggal di kota mana tadi? Kota di Jember. Nah, di Jember. Oke. Oke, siap, siap, siap. Ini berarti kursus yang keberapa? Terus, Ini yang hah? keempat atau yang ketiga? Kamu udah belajar apa aja berarti di Algonova? Kayaknya sudah semua. Udah apa aja berarti semua tuh? Bukan kayak kursus Python sampai Python Pro 2. Oh, berarti dari Python Start 2 sampai Python Pro 2. Baru ini yang terakhir berarti front end ya? Ya.
Oke, siap, siap, siap. Oke, ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Jadi eh, betul ini adalah kursus yang terakhir. Kamu nanti akan coba belajar bagaimana cara mengaplikasikan programming untuk membuat apa namanya website ya. Nah, kemarin kan kita juga sebenarnya udah trial class ya di pertemuan pertama. Jadi daripada kita mulai lagi dari awal, kamu masih dan juga ini tugasnya udah kekerjain, kita akan lanjutin ke yang pertemuan kedua aja, ya. Oke? Iya. Nah, pertemuan ke satu masih ingat gak tentang apa? Tentang apa? Web kayak Betul. HTML. Yes, kayak HTML, kita belajar basics of HTML. Hari ini kita akan masuk ke dalam working with text and images. Yang laptop nyalain aja kameranya, Igo nggak apa-apa. Oh, Nah, oke. Jadi betul ya kalau misalnya kita akan belajar yang namanya text sama images, itu akan bisa menggunakan HTML. Masih ingat kemarin caranya pakai images, tag apa, Igo yang digunakan? kayak da- terus ada image, terus ada source, petik Betul. yang dua. Yes, harus ada image, ada source-nya. Pintar. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan img plus source-nya apa, gitu. Ya. Yang perlu Igo ingat adalah ketika ingin membuat tag HTML itu ada yang namanya opening sama closing. Jadi kalau closing biasanya tandain dengan slash. Oke. Nah, Igo juga udah belajar tentang protocols. Kemudian kita juga udah tahu di dalam HTML itu ada head, header, body, sama main dan footer. Oke. Ya. Nah, contoh kita akan belajar tentang the style attribute. Jadi misalnya kamu pengen menemukan perbedaan dari dua gambar ini. Apa aja perbedaannya, Igo, menurut kamu? Backgroundnya berbeda, terus text side header ini putih di kiri dan hitam di kanan. Dan Lalu, terus yang di bawah ini teksnya ini kuning, tetapi di kanan itu hitam itu. pintar, kayak gitu ya. Jadi kita akan membuat yang namanya beberapa styling, bisa menggunakan background color, color sama border. Ya. Jadi Hmm. kalau misalnya Igo masih ingat kemarin itu kita bisa pakai style di dalam tagnya langsung. Misal kamu pengen bikin oh background colornya red, ya udah nanti latar Hmm. belakang warnanya jadi merah dan seterusnya. Ya. Nah nanti ini penting untuk mengikuti sintaksnya. Jadi kalau misalnya Igo nanti ngebuat tapi nggak mengikuti aturannya maka ya akan error. Jadi pertama itu kamu biasa menggunakan style sama dengan lalu tanda petik dan propertinya apa, lalu nilainya apa. Nah, ntar misalnya mau ada haref itu boleh juga. Oke? Nah, misalnya ada border property. Jadi kalau kamu lihat property dari border itu kan ada 5px solid pink. Artinya berarti dia apa? 5 pixel, apa? Bordernya ini thicknessnya 5 pixel. Pintar. Thicknessnya 5 pixel dan dia solid, warnanya pink. Oke, solid itu artinya dia adalah ya tebel gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya kamu rubah tuh ya, yang misalnya 3 pixel solid yellow ya udah dia kecil. Tapi kalau misalnya mau 10 pixel solid, warnanya pakai RGB, apa hex, dia pun nanti beda juga. Oke? Nah, warna itu bisa pakai RGB, bisa pakai nama warnanya, atau mau pakai hexadesimal. Yang tadi hex code, udah Kadot bilang ya. Kemudian berikutnya adalah shades. Jadi misalnya Igo pengen ngasih shades, itu bisa juga ya. Hmm. Kamu bisa pakai FF 9A 00, itu gabungan dari tiga warna. Gitu. Icons. Caranya pakai icons, nanti kamu bisa pakai Windows titik ya. Kamu bisa pakai Windows titik. Jadi Windowsnya di hold di keyboard kamu ya, di keyboard lalu titik. Nanti dia akan muncul sebuah icon. Oke? Nah, terus untuk gambar betul img lalu source. Source-nya tergantung nanti dia lokasi filenya dari mana, lokasi gambarnya dari mana. Width dan height juga bisa Igo setting kemudian. Oke?
Nah, misalnya mau text align itu untuk ngebuat kontennya itu ada di mana nih lokasinya, mau center, right, atau left. Maka, nah misal, oh ya udah text align-nya center, font size-nya itu kurang dari si text-nya seperti apa. Oke? Terus ini banyak sih, nanti sebenarnya Igo akan ketemu juga di soalnya, dan dia ada hint-nya ya untuk Igo pakai, gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita coba kerjain latihan pertama dulu ya. Bukannya yang di browser aja, Igo. Silakan boleh kamu share screen Algonovanya sebentar. Nah, iya share screen. Dan Waduh, banyak banget itu tabnya, nggak mau ditutupin kah? Lihat itu memang udah nggak mau. tipis-tipis semua itu. Nggak Memang nggak jadi mau. nge-lag. Gak apa-apa. Laptop Komputernya kamu nggak nggak apa-apa. jadi nge-lag tapi. Enggak. Nggak, oh ya udah. Itu kalau di Kadaut langsung nge-lag itu. Lama banget Memang nanti kebuka. ini semua tabnya ini kayak ada sleep mode ini. Oh, jadi non-aktif. Kayak non aktif memang. Oh, ya udah. Boleh login. Kayak berapa ini. Mana coba? Oh, banyak Oh sekali. iya, kecil juga ternyata. Nggak masuk ke yang terbesar. Oh ya, banyak. Oh, Hmm. Itu klik ke toko dulu ya. kami telah menambahkan algo. Kamu biasa pakai Algo Coin nggak? Oh, oh, ini algo coin dari yang ini. Kayak di tempat ini. Sama. Sekarang udah digabungin ke platform ini. Kemarin udah pernah dapetin hadiahnya nggak? Daripada aku di sini sudah punya. Itu udah dapet tuh Robux. Iya memang, tapi belum dipakai uangnya. Oh ya udah. Oke. Jadi koinnya udah clear ya. Toko. Sip itu. Ah, Nah sekarang belanjanya bisa langsung di sini, nggak mesti di LK lagi. selesaikan misi, dapatkan hadiah. Belanja algo seeker bisa aku juga. Tapi sisa nol. Iya. Permainan di Scratch tutorial tutorial segera hadir beberapa robot selesaikan misi untuk algo seeker di home. Udah, yuk ke kursesnya. Nanti hadiahnya akan nambah-nambah sih. Nah ya itu. Nomor satu udah dikerjain sih. Kita langsung ke nomor dua aja. Nomor Ribet satu banget. bukan kamu. Klik kembali. Apa? Tetap bagian yang pertama ya, maksudnya. Ini belum Ini. materinya. Hmm. Nah, ini dulu. Tadi div belum kita pelajarin soal. Uh, Design the heading and text is as in the sample. Hmm. Ini contohnya di play kalau mau lihat punya kamu ya codingannya. Coba. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Oh,
Oh, color. Eh, Bukan, bukan gitu. Gini ya, bentar. oh, Contohnya gini nih. Itu kan heading satu ya. Dia pengen ada border, color, sama border type. Nah, berarti H1 tetap ya, yang di baris 7 itu. Kau bikin H1 style, oh, baru harus heading di dalam tagnya. Ya, jadi kontennya oh, tetap di tengah, tapi stylenya ya jadi properti. oh, kok aku. Oh, Sudah, yang paragraf berarti colornya bukan teks color, tapi kamu bikin color doang. color. Heeh, itu kan teks color. Nah, teks color. Color, kemudian border 3px solid yellow. Udah bener. Coba. Tapi Ini itu bisa. titik koma ya. Oh, Nah, coba play. Nah, coba checklist. Bentar, lanjut. Nomor 3. Coba baca dulu. ah, Bisa? Betul, kayak gitu ya. My website with an image. Headnya udah benar. iya, Terus, tinggal kasih body. Heeh. Bodinya itu ada IMG sama ada paragraf ya. pendapat. Oh,
Nah, berarti gimana? Yang image, yang image dulu deh. Image kita rapiin dulu ya. Image betul kayak gitu, tapi SRC-nya nggak usah di dalam tanda petik ya. Nah, gini image, IMG, bukan image juga ya. SRC-nya jangan lupa diganti ya. Yang ini. Hmm, IMG ya, bukan image. Ini IMG. Oh, Nah, ini belum. tetap desain koreksi. Yang paragrafnya belum ya. Paragrafnya kayak gini. Ini keseluruhan nanti jangan lupa kasih HTML ya. Jadi harusnya kayak gini nih. Nah, coba. HTML, head, body, baru HTML lagi. Oh, Udah bisa? Coba. should become a paragraph and be located in the center of the web page. And then text align center. Oh, Dikasih stylenya. oh, Enggak ya, gue cap lanjut. ah, hmm. Mantap. Pada nomor 4 ya. Itu jangan ada yang diklik ya. Masa ada yang diklik.
Bisa? Kayaknya. Nah, coba. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya.
Bentar, coba dijawab. Yang bintang ini ada, bentar. Tiga ya, tiga jawaban. Ah, pintar dah, itu udah bener. Coba dibaca dulu.
Nah, pintar. Oke, nice. Lanjut. Bisa lanjut. Nah, nah, kita masuk ke latihan berikutnya ya. Ada share screen. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh Hmm, ini? kayaknya enggak. Belum ya. Nah, bentar. Kalau share screen dulu. Jadi untuk bagian keduanya adalah div. Menurut kamu div singkatan dari apa? Enggak tahu. Hmm? Enggak pernah lihat itu. Kenapa Igo, sorry? Enggak pernah lihat namanya itu. Ah, baru pertama. Nah, div itu singkatan dari division. Division berarti divisi, ya. Kamu bakal ngebikin beberapa bagian, dividing di HTML content. Jadi kalau misalnya pengen ngebikin sebuah bagian pakai opening sama closing, lalu kontennya apa? Contohnya kayak gimana? Contoh kayak gini nih. Tinggal bikin Hmm, div, lalu stylenya apa, ya. Kemudian di closing lagi divnya. Ya, nah ini kontennya. Oke. Nah, biasanya div ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk ya kamu pengen nge-styling suatu bagian gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kamu stylingnya gampang. Ya, bisa pakai width juga tuh. Ya, untuk ngebikin ukuran dari si divisionnya ya. Nah, berikutnya ada yang namanya margin. Jadi misalnya, oh pengen dibuat dia agak di tengah dong. Ya berarti angka dari si marginnya itu harus agak gede ya. Karena dia ke atas dan juga ke kanan. Oke? Nah, jadi nanti kalian bikin margin top, margin right, left, back. Oke? Nah, itu yang namanya div ya. Yang perlu diingat adalah div untuk membagi bagian-bagian sesuai stylingnya. Ada pertanyaan dulu? Tiga. kayaknya enggak ada. Kalau kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada boleh di-share screen lagi. Ya. Hmm. Nah, yang kedua ini jawabannya ada tiga ya. Hmm. eh ini benar, ini enggak. Dua Hmm. lagi, pintar.
Nah, coba dibaca dulu. Blog. Bisa contohnya kayak gini ya untuk yang pertama nih. Hmm. Jangan lupa pakai div ya. Nah Oh, ini ya HTML, head, body itu udah benar. Kamu kasih div. Divnya ada tiga berarti. Ya kita nggak pakai paragraf tapi pakainya div. oh, mikirnya. Oh ngantuk banget. Bisa ya yang tadi nomor tiga ya. Please the image in somewhere with it.
Apa caranya ini, Kak? Bisa juga yang ini ya. Tapi gambarnya beda. Oh mirip deh, sama-sama. Nah, lanjut lagi kok. Ada pertanyaan nggak? Oh iya, ini apa caranya bisa gambarnya ke tengah ini? Oh, cara gambarnya ke tengah. Berarti pakai justify content ya. Nih nih, bentar. Kan itu kamu bikin with fit fit content ini ya. Bukan content value tapi fit content. Oh, oke. Oh, terima kasih ya. Oh, oh, eh, hmm, bisa terjadinya kayak ini terus sekarang. Kenapa? Aku cuma
tambahin code ini terus benar semua. Iya, kadang dia cuma satu baris doang. Ya udah, anyway nanti bisa di-review lagi ya. Kita sampai situ dulu aja ya. Igo, Ya. Igo ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Nggak ada. Belum ada ya? Bentar. Kalau belum ada, nah, jadi hari ini berarti Igo udah belajar apa? Masih ingat? Hmm. Kayak style itu. Terus ada DIV division. Heeh. Terus, div itu tadi singkatan dari apa? Kok namanya jadi Maria sih? DIV. Nah, DIV. Apa itu DIV? DIV itu division kan. Terus Division, apa betul. lagi? Tujuannya untuk, Untuk apa? Kayak di divisi ya. yes, dipisah-pisah gitu ya. Oke? Bisa. Sip, itu aja untuk kelas hari ini berarti Igo. Nanti kita lanjutin lagi ya di pertemuan berikutnya. Nanti yang minggu depan jadwalnya sama aja ya, jam 20.20 lagi ya. Oh, Oke, sip. Bye-bye Igo, selamat malam. Thank you ya. terima kasih. Terima kasih.